Otakers, kembali lagi sama kita di channel Luta Hati Otak. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang sejarah Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, buat teman-teman yang suka bertanya kapan sih dan di mana didirikannya Persatuan Wartawan Indonesia ini, tonton terus video kita sampai selesai ya. Tapi sebelum kita membahasnya lebih lanjut, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel kita. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Luta Hati Otak. Oke, langsung saja kita bahas. Inilah sejarah Persatuan Wartawan Indonesia. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI ini adalah organisasi wartawan atau jurnalis pertama dalam sejarah berdirinya negara Republik Indonesia. PWI ini punya tugas dan fungsi yang berhubungan dengan aktivitas jurnalistik ataupun media. Lantas, kapan sih dan di mana Persatuan Wartawan Indonesia ini didirikan? Persatuan Wartawan Indonesia didirikan pada tanggal 9 Februari 1946, tepatnya di kota Surakarta atau Solo, Jawa Tengah. Nah, perlu diketahui tanggal berdirinya PWI ini dijadikan juga sebagai Hari Pers Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 Februari. Sebagai organisasi kewartawanan, PWI ini sebenarnya punya sejarah yang cukup panjang. Bahkan sebelum Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sudah ada wadah jurnalistik untuk para wartawan pribumi pada masa kolonial Hindia Belanda. Dan mulai dari situlah cikal bakal dari PWI ini masih eksis hingga saat ini. Dikutip dari laman resmi PWI, sejarah berdirinya organisasi wartawan ini sudah bermulai sejak masa kolonial Hindia Belanda. Tetapi pada awalnya dimulai dengan pembentukan Inlandsche Journalistenbond atau IJB pada tahun 1914. IJB ini merupakan perkumpulan wartawan sekaligus juga wadah persatuan dan advokasi bagi para jurnalisis bumi putra atau pribumi di tengah kehidupan kolonial saat itu. Perintis berdirinya IJB antara lain adalah tokoh jurnalis muda yang bernama Mas Marco Kartodikromo. Perlu diketahui, Mas Marco Kartodikromo kala itu memimpin surat kabar berkala Sarotomo dan Dunia Bergerak di Surakarta. Sebelumnya ia mengawali karir jurnalistiknya di surat kabar Medan Priai pada tahun 1911 milik Tirto Adi Suryo. Nah, bersama Mas Marco Kartodikromo ini, beberapa tokoh perintis IJB lainnya adalah Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat atau yang kemudian dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, dan juga Muhammad Jones, dan masih banyak yang lainnya. Selain IJB di masa Hindia Belanda atau di Indonesia, juga ada berdiri beberapa organisasi wartawan lainnya seperti Inlandsche dan Chinese Journalistenbond pada tahun 1919, lalu juga ada Persatuan Kaum Jurnalis pada tahun 1931. Dan masih banyak juga organisasi yang lainnya. Nah, karena adanya beberapa organisasi yang sudah terbentuk, sehingga hal ini memunculkan wacana untuk menyatukan perkumpulan wartawan-wartawan tersebut. Sehingga pada akhirnya pada bulan Desember 1933, tepatnya di Surakarta, dibentuklah Persatuan Jurnalis Indonesia atau PERDI. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, muncul lagi gagasan untuk membentuk organisasi wartawan pada masa kemerdekaan. Karena hal itulah kemudian langsung diadakannya sebuah pertemuan di Surakarta, tepatnya pada tanggal 9 Februari 1946. Nah, karena adanya pertemuan itu, maka diputuskan juga bahwa dibentuklah organisasi wartawan nasional dengan nama Persatuan Wartawan Indonesia atau disingkat dengan PWI.
Nah, Ketua PWI yang pertama ini adalah Mr. Sumanang Suryowinoto dengan sekretarisnya Sudarjo Djokrosisworo. Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibentuk Komisi PWI yang merupakan perwakilan dari media-media di tanah air. Para anggota komisi tersebut antara lain, yang pertama ada Samsudin Sultan Makmur dari Harian Rakyat Jakarta, lalu ada BM Diah dari Merdeka Jakarta, lalu yang ketiga ada Abdul Rahmat Nasution dari Kantor Berita Antara Jakarta, lalu yang keempat ada Ronggo Danukusumo dari Suara Rakyat Mojokerto, yang kelima ada Muhammad Kurdi dari Suara Merdeka Tasikmalaya, yang keenam ada Bambang Suprapto dari Penghela Rakyat Magelang, lalu yang ketujuh ada Sujono dari Berjuang Malang, lalu yang terakhir ada Suprijo Jojo Supatmo dari Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. Nah, Komisi PWI tersebut bertugas untuk merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan Persurat Kabaran Nasional pada waktu itu dan usaha mengelolanya ke dalam satu barisan pers nasional. Pada waktu itu, media dan surat kabar di Indonesia memiliki satu misi yang sama, yaitu mendukung perjuangan pemerintah dan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan seiring dengan kembalinya kedatangan Belanda yang ingin menguasai Indonesia. Nah, Surat Kabar Nasional di bawah naungan PWI ini bertugas untuk mengobarkan nyala revolusi dan semangat perlawanan seluruh rakyat Indonesia untuk menghadapi penjajah. Selain itu, misinya adalah untuk menempa persatuan nasional untuk keabadian kemerdekaan bangsa dan penegakan kedaulatan rakyat. Kemudian untuk tugas dan fungsi PWI seperti yang kita kutip dari laman resminya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, terlaksananya kehidupan demokrasi, berbangsa, dan bernegara serta kemerdekaan, menyatakan pendapat dan berserikat. Kemudian yang ketiga, terwujudnya kemerdekaan pers nasional yang profesional, bermartabat, dan beradab. Lalu yang keempat, terpenuhinya hak publik mendapatkan informasi yang akurat, tepat, dan juga benar. Dan yang terakhir adalah terwujudnya pengawasan, kritik, koreksi, dan juga saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Nah, keanggotaan PWI saat ini terdiri dari wartawan Indonesia yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan menggunakan media cetak, media penyiaran, cyber, dan atau saluran lain yang tersedia serta orang yang berjasa kepada organisasi karena keanggotaan PWI sendiri ini bersifat terbuka. Nah, perlu diketahui saat ini Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dipimpin oleh Bapak Atal Sembiring Depari selaku Ketua Umum yang sudah menjabat sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 nanti. Dan juga ada Bapak Ilham Bintang sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat. Saat ini PWI masih terus eksis dan berupaya menjadi wadah bagi para wartawan untuk memperjuangkan bangsa melalui tulisan. Oke Otakers, itu tadi sejarah singkat tentang PWI dan kita juga sudah membahas tugas dan fungsi dari PWI serta kapan dan di mana didirikannya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia ini. Nah, kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan tentunya kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Dan buat yang belum subscribe, yuk segera subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Tunggu video kita yang lainnya, dan kalau teman-teman ada request video lain, tuliskan saja di kolom komentar. Salam dari Sabang sampai Merauke. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.